Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama di pagi hari ini, sehingga kita bisa kembali bermuajah walaupun hanya lewat media untuk bertalabul ilmi. Salawat, teriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita, qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita berada di tanggal 10 di bulan Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram. Maka tema yang kita akan angkat di pagi hari ini adalah 4 peristiwa besar yang berkaitan atau terjadi di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia, satu di antara 4 bulan hurum yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di sini Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, 4 bulan mulia, 4 bulan suci. Salah satunya adalah bulan Muharram. Bahkan Nabi SAW ketika bicara tentang afdhalus siyam, puasa yang paling utama, kata Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrillahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan bulan kepada Allah, menunjukkan bahwa bulan itu sangat mulia. Seperti kata-kata Baitullah, rumah Allah, naqatullah, untanya Allah, begitu juga sahrullah, bulannya Allah. Sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah memiliki keistimewaan sendiri dan keutamaan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini? Yang pertama kita ambil dari kisah umat sebelum kita. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kita tahu bahwa Musa alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi, seorang rasul, kalimur rahman, ulul azmi minar rusul, dan nabi yang paling kondang dari nabi-nabi Bani Israel. Kisah yang ma'ruf di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana perjalanan Musa alaihi salatu wassalam sedari kecil sampai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, dan Allah hancurkan musuh-musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Kisah ini dimulai daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa yang membawa Bani Israel dari Palestina menuju Mesir adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena Israel nama lain daripada ayahandanya Yakub. Dan Yakub memiliki 12 putra, salah satunya Yusuf, Benyamin, dan yang lainnya. Maka seluruh keturunan 12 putra Yakub kelak akan disebut dengan Bani Israel, keturunan Israel, keturunan Yakub alaihi salatu wassalam. Ketika Bani Israel kemudian berkembang, berada di Mesir, diberikan oleh penguasa kedudukan yang sangat mulia, sehingga lambat laun kemudian berkembang, memiliki perkampungan, pekerjaan yang layak, dan hidup enak di masa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena memang posisi Yusuf sendiri adalah seorang bendaharawan Mesir yang sangat dimuliakan, dibanggakan, dan dihormati.
Kisahnya cukup panjang, tetapi inilah inti ceritanya. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka mulailah kemudian salah satu raja Mesir yang dikenal dengan Fir'aun mulai berlaku semena-mena kepada Bani Israel, membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan anak wanita mereka. Alasannya adalah ketika Fir'aun bermimpi dalam mimpinya bahwa kekuasaannya akan ditumbangkan oleh seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel. Kemudian Fir'aun pun mulai membantai satu persatu anak laki-laki yang baru lahir dari anak laki-laki keturunan Bani Israel. Sampai pada waktunya, karena bagaimanapun Mesir tidak mungkin lepas daripada Bani Israel. Kalau seandainya dibantai semua sehingga tidak ada generasi yang meneruskan ayah ibu mereka, lalu siapa yang akan membangun kota Mesir? Sementara pengaruh Bani Israel di Mesir luar biasa. Akhirnya kemudian Fir'aun pun membuat kebijakan untuk tahun pertama dibiarkan hidup dan tahun kedua harus dibantai. Begitulah Fir'aun memberlakukan pembantaian. Setahun pertama dibiarkan hidup, setahun kedua dibantainya. Pada tahun kemudian terjadi kebijakan Fir'aun bahwa tidak ada pembunuhan. Di sini lahir Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Tapi pada tahun terjadi pembantaian, rupanya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan lahirlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, saudara daripada Harun alaihi salatu wassalam. Maka ibundanya takut. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada ibundanya untuk meletakkan di sebuah sunduk, di sebuah kotak, agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Musa ke dalam kotak itu. Kemudian ilham itu pun dilakukan oleh ibunya Musa. Diletakkanlah Musa dalam sunduk kotak itu, kemudian diletakkan di pinggir lautan. Jadi kalau hendak disusui, maka ditariklah talinya. Apabila selesai disusui, maka kemudian kotak itu sengaja dihanyutkan sampai Allah takdirkan talinya putus. Maka sunduk itu akhirnya kemudian terhanyut di dalam lautan. Sampai pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak bahwa sunduk itu sampai ke istana Fir'aun dan diambil oleh istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Ketika dibuka, kaget setengah mati karena rupanya dalam sunduk itu ada bayi yang sangat tampan. Dan langsung jatuh cinta kepada bayi itu, sehingga akhirnya Asiyah bintu Muzahim meminta izin kepada Fir'aun untuk merawat anak itu. Walaupun dengan terpaksa, maka Fir'aun pun kemudian mengizinkan agar bayi tersebut diurus oleh istrinya Asiyah bintu Muzahim. Besarlah Musa di lingkungan istana. Akhirnya Musa pun memiliki kecerdasan, kekuatan, dan beranjak dewasa dan banyak pengetahuan. Akan tapi Fir'aun semakin hari semakin benci dengan Musa, karena kedekatan Musa dengan Bani Israel, yang merupakan kabilah yang sangat ditakuti oleh Fir'aun karena mimpinya. Karena dalam mimpinya bahwa dari kabilah itu akan menumbangkan kekuasaannya. Sampai pada waktunya terjadilah perkelahian anak muda dari Bani Israel dan anak muda dari kaum Kibti, kaum Fir'aun. Maka anak muda dari Bani Israel meminta pertolongan Musa. Maka Musa pun kemudian menolong, kemudian memukul anak muda dari kaum Kibti, kaumnya Fir'aun, dan Allah takdirkan satu kali pukulan langsung meninggal. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Lah kemudian ketika itu Musa ketakutan. Maka singkat cerita Musa pun lari sampai ke Madian. Di Madian inilah dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang saleh namanya Syuaib. Bukan Syuaib Nabi, rajulun saleh, seorang yang saleh, memiliki 2 putri. Maka Musa pun menikah dengan salah satu putrinya. Singkat cerita akhirnya Musa pun 10 tahun meninggalkan Mesir, kemudian menikah, memiliki anak selama di kota Madian. Sampai akhirnya Musa pun ingin kembali ke Mesir. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala angkat Musa menjadi nabi dan juga rasul. Kemudian ketika Musa alaihi salatu wassalam sudah diangkat menjadi nabi dan rasul dan dibekali suhuf, lembaran-lembaran, bukan Taurat, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Musa memiliki suhuf, lembaran-lembaran untuk modal berdakwah menghadapi Fir'aun. Maka kemudian Musa pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk supaya abangnya Harun
menjadi teman dakwahnya. Alasannya karena Musa itu memiliki lidah yang pelat. Makanya Musa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan Harun untuk menemani Musa dan diangkat menjadi nabi dan berdakwah menuju Firaun. Singkat cerita, maka Musa dan Harun pun kemudian datang kepada Firaun, mendakwai Firaun. Tapi Firaun orang yang sombong, menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan kemudian cenderung menolak dan cenderung kemudian berusaha membangkang, membantah, yang akhirnya pun Nabi Musa alaihi salatu wasallam harus membawa orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israel dan kalangan Saharah, tukang-tukang sihir dan yang lainnya, agar meninggalkan negeri Mesir dan hijrah ke Palestina. Mendengar kepergian Musa alaihi salatu wassalam dan juga Bani Israel yang hendak diselamatkan dari perbudakan Firaun menuju Palestina, maka geramlah Firaun. Di bawahnya banyak pasukan untuk membantai Musa dan kaumnya. Ketika Musa berlari dan juga Bani Israel rupanya dihadapkan dengan lautan yang terbentang di hadapannya. Sudah susah jalan, mau kemana lagi? Sementara kalau mau kembali, tentara Firaun sudah datang dan mengepungnya. Sehingga sebagian Bani Israel mengatakan, Inna lamudrakun, kami semua sudah dikepung. Mereka sudah melihat kita. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam berusaha menenangkan Bani Israel dan mengatakan, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kebersamaan Allah bersama kita pasti akan menunjukkan jalan untuk kita. Akhirnya Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Maka terbelah lautan menjadi 12 buah, 12 jalan. Kenapa 12 jalan? Karena turunan Yakub itu 12 anak. Dari 12 anak ini lahirlah turun-temurun menjadi 12 kabilah. Maka ketika Musa memukulkan tongkat itu, terpecahlah lautan menjadi 12 jalan. Maka 12 kabilah pun melewati jalan tersebut. Sampai ketika kemudian Firaun menyusul dari belakang. Sementara Musa dan kaumnya sudah sampai di penghujung lautan. Dan Firaun berada di tengah-tengah lautan. Maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan Fir'aun harus ditenggelamkan di laut itu. Allah berfirman, fa'aghraqnahu wa junudahu, kami tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Subhanallah. Inilah akibat kesombongan Fir'aun yang mengatakan, sesungguhnya saya adalah Raja Mesir, sesungguhnya sungai-sungai Mesir itu berada di kakiku. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dengan lautan. Kata para ulama sejarah, tenggelamnya Fir'aun dan diselamatkan Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Inilah peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, ketika Nabi SAW sudah berdakwah 13 tahun di kota Mekah, kemudian Allah perintahkan untuk hijrah karena tidak memungkinkan berdakwah lagi di Mekah, karena sulitnya dan tantangan dakwah yang luar biasa yang ada di Mekah. Sehingga sebagian para sahabat sudah hijrah duluan ke Ethiopia, bahkan 2 kali hijrah. Akhirnya Allah mengizinkan dan mengisyaratkan bahwa sudah ada tempat hijrah bagi Rasul dan kaum muslimin, yaitu di kota Yathrib yang belakangan Madinah. Berangkatlah Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah dengan mengorbankan seluruh kehidupannya. Begitu juga para sahabatnya. Mereka betul-betul mengorbankan hartanya, keluarganya, bisnisnya, hanya karena ingin menegakkan kalimatullah yal haq, kalimatullah yal ulia. Berangkatlah kemudian orang-orang ini sampai di kota Madinah. Maka Nabi SAW ketika sampai saja di kota Madinah pada tahun pertama Hijriah, Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Maka Nabi SAW bertanya ketika itu, puasa apa kalian ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram dalam rangka menghormati Nabi kami Musa alaihi salatu wassalam yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi ketika itu, mereka menganggap pada tanggal 10 Muharram itu adalah hari Id mereka. Mereka menggunakan pakaian yang cantik, pakaian yang bagus, wewangian, dan mereka berpuasa dalam rangka bersyukur akan diselamatkan Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Mendengar alasan orang-orang Yahudi itu, maka Nabi SAW sontak saja mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa.
Kalau kalian berpuasa karena menghormati Nabi Musa, maka kami, kata Rasulullah, lebih berhak menghormati Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, sampai kepada anak-anak kecil diperintahkan untuk latihan puasa. Dan inilah puasa pertama dalam Islam yang diwajibkan kepada kaum muslimin, puasa pada tanggal 10 Muharram. Akan tapi ketika pada tahun 9 atau 10 Hijriah, Nabi SAW melaksanakan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Dan kita tahu bahwa haji perpisahan itu selang beberapa bulan setelahnya Nabi SAW meninggal dunia. Setelah Hajjatul Wada, para sahabat datang menemui Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, lalu apa bedanya kita dengan Yahudi? Maka Nabi SAW mengatakan, oh kalau begitu kita akan berpuasa tahun depan tanggal 9 juga. Tapi Allah takdirkan, belum lagi Nabi SAW berpuasa pada tanggal 9-nya, Nabi SAW sudah wafat dan meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, maka peristiwa yang kedua adalah peristiwa puasa pertama dalam Islam yang diwajibkan kepada kaum muslimin adalah puasa tanggal 10 Muharram. Akan tapi setelah Nabi SAW hidup tahun kedua Hijriah, kemudian turun perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan maka berpuasalah. Maka Nabi SAW menghapus hukum wajibnya berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi sunnah, dan ditetapkan puasa yang wajib hanyalah puasa Ramadan selama sebulan penuh, dan itu puasa bagi kaum muslimin. Ini peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa terbunuhnya Husain di Karbala. Peristiwa yang sangat menyesakkan dada, peristiwa yang sangat menyedihkan. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum wafatnya mewasiatkan untuk Yazid putranya untuk menggantikan posisi pemerintahan, maka banyak orang yang kecewa. Kenapa? Karena ada yang lebih berhak untuk memposisikan setelah Muawiyah meninggal dunia memimpin kaum muslimin. Salah satunya Husain. Ya, memang Husain lah yang layak dibandingkan Yazid. Tetapi begitulah politik. Akhirnya kemudian Yazid pun menggantikan posisi ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tapi tidak disukai orang-orang Kufah, tidak disukai orang-orang Syam, padahal ibu kota berada di Kufah. Maka orang-orang Kufah pun satu persatu melayangkan surat dari Kufah ke Madinah. Setiap hari datang surat yang isinya, datanglah kau ke Kufah wahai Husain, kami akan berbaiat kepada anda, semua penduduk Kufah sudah siap mendukung anda, kita gulingkan Yazid bin Muawiyah. Begitulah kehendak orang-orang Kufah. Maka Husain pun kemudian untuk menegaskan apakah surat itu benar ataukah hanya surat kaleng, maka Husain pun mengirim anak pamannya Muslim bin Aqil untuk memastikan betulkah orang-orang Kufah menghendaki dirinya. Berangkatlah Muslim bin Aqil memastikan bahwa memang surat itu asli dan itulah permintaan orang-orang Kufah dan memang benar adanya. Maka kemudian Muslim bin Aqil pun mengutus orang untuk menegaskan bahwa apa yang dilakukan orang-orang Kufah adalah sebuah kebenaran. Berangkatlah Husain dengan membawa anak, istri, dan juga keluarga Nabi SAW dari cucu dan cicit-cicitnya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan lain dengan apa yang dikehendaki Husain bin Ali. Ketika itu para sahabat Nabi SAW sempat mengingatkan kepada Husain dan mengatakan, sebaiknya kau jangan berangkat ke Kufah. Kalau engkau ingin menjadi pemimpin, berangkatlah ke Yaman. Karena di Yaman itu semua pendukung bapakmu Ali bin Abi Thalib. Tapi Husain tetap memaksa. Walaupun sudah banyak nasihati para sahabat, tetap saja dia membawa anak dan istrinya, sekitar kurang lebih 70 orang, dan sedikit pasukan untuk menjaga beliau dan keluarganya, berangkat ke Kufah. Subhanallah. Ketika sampai di sebuah tempat, Husain bertanya, tempat apa ini? Maka orang-orang mengatakan Karbala. Maka Husain mengatakan, wallahi karbun wabala. Demi Allah di tempat ini akan terjadi karbun, kesedihan, wabala dan bencana. Maka ketika Husain sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Karbala, datanglah tentara utusan Ubaidillah ibn Ziyad
yang diperintahkan Yazid untuk mengawasi Husain, tetapi Ubaidillah ibn Ziyad keluar daripada perintah Yazid. Justru disebabkan dialah akhirnya terjadi pembantaian keluarga Nabi SAW oleh 5.000 pasukan dipimpin Hur ibn Yazid At-Tamimi dan juga Anas ibn Sinan dan juga utusan Ubaidillah ibn Ziyad untuk mengepung tentara Husain yang berakhir dengan pembantaian Husain. A'udzubillah. Lah ketika terjadi pembantaian Husain oleh Shammar di Jausan dan juga Sinan ibn Anas, ketika itu maka keduanya sampai tega melepaskan kepala dari badannya, melepaskan kepala Husain, cucu Nabi SAW, yang kelak akan menjadi pemimpin para pemuda di sorga, yang Nabi SAW mengatakan Raihanatu, cucu kecintaan Nabi SAW, cucu yang dibanggakan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW pernah menggendong Hasan dan Husain, kemudian naik ke atas mimbar dan mengatakan, sesungguhnya benarlah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, termasuk diriku. Sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian jadi fitnah, termasuk saya juga terfitnah dengan Hasan dan Husain. Ketika Nabi SAW sedang sujud, Hasan dan Husain naik di atas pundaknya, tidak berani bangkit dari sujud sampai keduanya turun. Begitulah Nabi SAW membanggakan dua cucunya Hasan dan Husain. Bahkan Rasul mengatakan sayyidah sababi ahlil jannah, keduanya merupakan pemimpin anak-anak muda di surga. Ketika kepala Husain diputus dari badannya, kemudian dibawa kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad sangat sadis. Diambilnya tongkat kemudian dipukul-pukul kepala Husain. Sampai ketika Anas bin Malik radhiyallahu an melihatnya, dia marah besar dan mengingatkan keutamaan Husain di hadapan Ubaidillah ibn Ziyad. Tetapi karena hati sudah tertutup, maka dia tetap bengis kepada kepala Husain, sehingga ulama berselisih pendapat di mana kepala Husain dikubur. Ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di Syam, dan ada yang mengatakan di kota Madinah. Dan inilah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, peristiwa terjadi pembantaian di Karbala keluarga Nabi dari cucu dan cicitnya Nabi SAW itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Inilah peristiwa yang ketiga. Dan peristiwa yang terakhir adalah peristiwa penanggalan dalam Islam. Di zaman Nabi SAW tidak ada penanggalan dalam Islam. Bahkan apabila ada yang lahir, maka senantiasa kelahirannya akan dinasabkan kepada sebuah peristiwa besar yang terjadi dekat kelahirannya. Contoh umpamanya ada gempa, 5 hari setelahnya lahir, maka akan dikatakan dia lahir 5 hari setelah gempa, 5 hari setelah tsunami, 5 hari setelah gunung meletus. Begitulah dinasabkan kepada peristiwa dan kejadian sebelum kelahirannya. Makanya Nabi SAW disebut tahun gajah, ya, karena 50 hari sebelum wafatnya Nabi SAW terjadi perang gajah. Makanya Nabi SAW disebut tahun gajah, tahun kelahirannya. Begitu juga di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Karena Abu Bakar sibuk memerangi orang-orang murtad, belum lagi kaum muslimin yang tidak mau bayar zakat, belum lagi muncul nabi-nabi palsu. Makanya di zaman Abu Bakar hanya perang dan memerangi. Begitulah Abu Bakar berusaha menolong Islam. Makanya Islam ditolong oleh dua manusia, Abu Bakar di zaman Riddah dan Ahmad ibn Hanbal di zaman fitnah. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal dunia, kekuasaan jatuh kepada Umar ibn Khattab karena wasiat Abu Bakar. Umar ibn Khattab radhiyallahu an adalah seorang khalifah yang piawai, mampu mengembangkan Islam ke seantero dunia sampai Persia tunduk di tangan Umar, dan sebagian Romawi juga tunduk di zaman Umar ibn Khattab kepada kaum muslimin. Sehingga ketika pusat dan daerah ini semakin berkembang, jauhnya daerah dan pusat, sementara harus ada komunikasi dengan cara surat, dan ketika itu belum ada tanggalan, terkadang terjadi perselisihan pendapat. Seperti orang yang mau membayar hutang, ditulis Sya'ban tahun kapan? Sya'ban kemarin, Sya'ban sekarang, atau Sya'ban tahun depan. Sehingga susah untuk menentukan Sya'ban, Jumadil awal, Jumadil akhir, karena belum ada penanggalan resmi. Maka Umar pun kemudian mengumpulkan para sahabatnya untuk menentukan penanggalan itu. Maka kemudian berkumpullah para sahabat senior.
Kemudian mereka bermusyawarah menentukan bahwa Islam harus memiliki penanggalan sendiri. Maka sebagian para sahabat kemudian mengatakan, bagaimana kalau kita ambil dari wafatnya Nabi SAW? Sebagian mereka mengatakan, bagaimana kalau diambil dari diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul? Sebagian mengatakan, bagaimana kalau diambil dari kelahiran Nabi SAW? Tapi semua ditolak. Adapun kelahiran Rasul, karena masih diperselisihkan, tidak jelas, ya. Makanya kalau kita bicara tentang tanggal dan bulan serta tahun kelahiran Nabi SAW, banyak perselisihan ahli sejarah sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai penanggalan. Adapun kematian Nabi SAW akan menyisakan keperitan karena terkenang dengan kematian Nabi SAW, makanya ditolak juga, ditentukan dari kematian. Kemudian juga dari diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul pun tidak jelas kapan waktunya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu menyarankan untuk diambil dari hijrah Nabi SAW, karena hijrah Nabi adalah fathan lil Islam, pembukaan Islam, pembukaan kota-kota Islam di mana-mana. Terpisahkan antara hak dan yang batil. Yang dulunya tertindas menjadi merdeka, yang dulunya tidak punya tempat menjadi punya negara, yang dulunya Islam susah berkembang, akhirnya Islam berkembang ke seantero dunia. Makanya kemudian Umar mengatakan, bagaimana kalau kita ambil dari hijrah Nabi SAW? Sepakat para sahabat ditentukan dengan hijrah Nabi SAW. Makanya kita kenal 1 Hijriah, 2 Hijriah, sekarang sudah 14 sekian Hijriah, karena diambil dari hijrah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita mengacu kepada hijrahnya Rasulullah, bukankah hijrahnya Nabi SAW terjadi di bulan Rabiul Awal? Karena di bulan Rabiul Awal itu terjadi 3 peristiwa. Lahirnya Rasulullah, ya, itu yang masyhur, kemudian wafatnya Nabi SAW dan itu yang disepakati, dan hijrahnya Nabi SAW dan itu yang disepakati. Kenapa tahun baru Hijriah tidak diambil pada momen hijrahnya Rasul di bulan Rabiul Awal? Kenapa pula di bulan Muharram? Maka ini pula yang ditanyakan kepada Umar oleh para sahabat. Lalu, wahai Amirul Mukminin, kalau kita sudah tentukan bahwa tahun penanggalan dalam Islam dinasabkan kepada hijrahnya Nabi SAW, lalu kapan kita mulai? Di bulan mana? Di bulan Ramadan kah? Di bulan Dzulhijjah kah? Di bulan Muharram, atau di bulan mana? Maka kemudian ketika itu terjadi khilaf panjang sampai akhirnya Utsman berpendapat, begitu juga Ali dan Thalha dan sahabat-sahabat yang lain mengatakan, bagaimana kalau kita tentukan dari bulan Muharram? Bukan tidak ada alasan, ada alasan. Karena Nabi SAW pernah berkhutbah pada Yaumul Arafah, inna zaman qad istadara alaikum, sungguhnya zaman ini berputar kepada kalian. Dan juga berdalil dengan pendirian masjid pertama, yakni Masjid Quba, yang Allah katakan ussisa ala taqwa min awwal yaumin, dibangun di atas ketakwaan pada hari pertama. Makanya kemudian sepakat mereka mengambil pendapat Utsman, Ali dan Thalha dan juga sahabat yang lainnya bahwa bulan Muharram dijadikan bulan pertama dalam Islam dan merupakan tahun baru bagi kaum muslimin. Tanggal 1 Muharram adalah bulan baru. Dari situ kemudian Umar pun menunggu musim haji. Ketika datang musim haji, kita tahu musim haji 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Maka orang-orang dari daerah-daerah yang jauh mereka berangkat dari bulan Dzulqa'dah, dari permulaan bulan Dzulqa'dah atau sebelumnya. Ketika sampai di Mekah, maka mereka melaksanakan haji di bulan Dzulhijjah. Setelah mereka haji, mereka pulang sampai di daerahnya bulan Muharram. Makanya Umar mengatakan, sesampainya kalian di daerah-daerah kalian, maka itulah ketentuan kami pusat bahwa tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriah ditentukan dengan bulan Muharram. Maka sampaikan kepada umat bahwa tahun baru Islam dimulai daripada bulan Muharram sampai hari ini. Alhamdulillah, Islam memiliki penanggalan sendiri dan bisa menyelisih penanggalan orang-orang kafir dari luar Islam. Ini di antara 4 peristiwa yang disebutkan para ulama yang berkenaan dengan bulan Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Para pendengar dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada di seluruh dunia, untuk Anda yang ingin bergabung
dalam program ini. Untuk bertanya langsung kepada Al-Ustadz, Anda bisa menghubungi kami di 0811 7006 106, atau bisa menuliskan pertanyaannya kemudian dikirimkan ke redaksi Berkah Pagi di 081 803 106 106. Program Berkah Pagi ini juga disebarluaskan oleh rekan-rekan yang tergabung dalam Art Visi. Di antaranya ada Handil Mengaji, kemudian Salaf Ittiba Surabaya Mengaji, kemudian juga ada Media Sunnah Bontang, Radio Canisa FM Palangkaraya, dan juga Rifkan TV Banjarmasin. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bertanya. Ya, saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama yang sudah masuk dari Jabir di Tandes, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa dibolehkan kita puasa Muharram diikuti dengan perayaan? Perayaan apa enggak dijelaskan di sini, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah al-Muharram. Menunjukkan bahwa kalau orang berpuasa sunnah yang sudah diperintahkan seperti Senin Kemis, kemudian Ayyamul Bid, kemudian puasa Daud, dan Anda lakukan di bulan Muharram, maka itu sangat istimewa karena Anda sedang mengagungkan bulan Allah Azza wa Jalla. Tapi sedang ada puasa khusus yang disebut dengan Ashura ataupun Tasu'ah. Saya sudah katakan bahwa perintah puasa Ashura adalah perintah langsung dari Nabi SAW. Itulah puasa pertama kali yang diwajibkan kepada kaum muslimin, yang kemudian hukumnya dimansuh, dihapus menjadi sunnah karena adanya Ramadan setelah tahun kedua Hijriah. Maka ditetapkan hukum puasanya, disyariatkan hukum puasanya, tetapi tidak wajib lagi, menjadi sunnah saja. Adapun kemudian puasa Tasu'ah, karena memang Nabi SAW yang mengatakan seperti itu ketika ada para sahabat tanya Rasul, kalau kita berpuasa tanggal 10, kemudian Yahudi juga berpuasa tanggal 10, lalu apa bedanya? Maka Rasul mengatakan, kalau begitu tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9 juga. Maka berlakulah 2 hari berturut-turut di bulan Muharram, pertama tanggal 9 Muharram dan yang kedua pada tanggal 10 Muharram. Dan Nabi SAW ketika ditanya tentang keutamaan puasa pada tanggal 10 Muharram adalah yukaffiru sanatal madiyah, akan menggugurkan dosa setahun ke belakang. Tapi kalau kita melihat tentang keutamaan puasa Arafah, kata Nabi SAW, puasa Arafah itu akan menghapuskan yukaffiruhu sanatal madiyatal baqiyah, akan menghapuskan dosa setahun ke depan dan setahun yang akan datang, 2 tahun berturut-turut. Kenapa puasa Arafah memiliki pahala yang lebih besar dibandingkan Ashura? Karena Arafah itu adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dan diperintahkan kepada para sahabatnya. Tetapi puasa Ashura ini puasa yang dilakukan Nabi Musa, dilakukan orang-orang Yahudi yang kemudian diikuti oleh Rasul dan para sahabatnya karena melihat alasan orang-orang Yahudi. Dan Nabi jauh lebih mulia dibandingkan Musa, maka pahalanya lebih besar dibandingkan pahala ibadah puasanya Ashura yang merupakan rasa syukur Nabi Musa karena diselamatkan. Adapun kemudian yang dimaksud perayaan di bulan Muharram, tidak ada perayaan. Karena Islam itu hanya mengenal perayaan itu cuma ada 2. Ketika Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dilihatnya orang-orang jahiliyah sedang merayakan hari raya yang biasa mereka rayakan di zaman jahiliyah. Maka Nabi mengatakan, innallaha qad abdalakum bi khairin minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Allah sudah gantikan kepada kalian 2 hari raya yang jauh lebih baik daripada hari yang kalian rayakan. Kemudian Rasul mengatakan Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab.
Syukron Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Jabir di Tandes, Surabaya. Semoga memahami apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz. Baik Ustaz, ada pertanyaan berikut datang dari John di kota Lok Semawe, Banda Aceh. Apakah ada hadis tentang mandi dan sholat Asyura Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Apakah ada mandi ataupun sholat khusus di bulan Asyura? Tidak ada. Tidak ada perintah khusus, maksudnya seseorang mandi pada tanggal 10 Muharram ataupun ibadah-ibadah khusus, kecuali hanya puasa. Ingat bahwa bulan Muharram ini memang banyak hal-hal yang aneh yang kemudian ditimbulkan di luar daripada Islam. Seperti contohnya menganggap bahwa bulan Muharram ini bulan sial. Ada sebagian orang mengatakan seperti itu, bahwa bulan Muharram ini bulan sial. Setelah kemudian ditelisik dan dibaca, rupanya dikait-kaitkan dengan terbunuhnya Husain ketika di Karbala, ya, sehingga kemudian mereka menganggap itu kesialan. Padahal meninggalnya seseorang itu sudah jelas kembali kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Itu hanya sebab saja orang meninggal seperti itu. Idza jaa ajaluhu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Dengan cara apapun dia harus meninggal. Kalau sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, hari itu dia harus meninggal. Dia tidak ada kaitan dengan kematian Husain kemudian dikatakan bulan sial. Sampai hari ini orang menganggap, sebagian orang yang awam masih menganggap Muharram itu bulan sial, sehingga kadang-kadang ada orang mau bisnis tidak jadi karena takut bangkrut, mau buat rumah tidak jadi karena takut roboh, mau apa saja tidak jadi karena takut hancur. Ya, kita tidak boleh mengatakan Muharram ini bulan sial. Semua bulan itu baik. Jangan kita celah bulan dengan mengatakan yang ini baik, yang itu tidak baik. Karena Nabi SAW yang bersabda, la tasubud dahra fa innama ana dahrun. Jangan mencela masa, jangan mencela waktu, jangan mencela hari, bulan ataupun tahun, karena Allah yang membolak-balikan itu semuanya. Ketika Anda mencela bulan, sama dengan mencela yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sholat khusus, tidak ada mandi khusus, ya, atau ritual-ritual khusus, apalagi kemudian sampai ritual-ritual yang menjuruskan kepada kesyirikan, seperti seseorang merendam keris, merendam pusaka, merendam ini itu supaya terhindar dari kesialan. Sekali lagi, ini unsur-unsur kesyirikan. Demi Allah, ini unsur-unsur kesyirikan. Bahkan saya mendengar di Jawa sana justru ada sapi yang sangat diagungkan, ya, sapi bule yang sangat diagungkan. Kalau datang Muharram dikeluarkan, kemudian banyak manusia yang tabaruk di situ mengambil berkah. La haula wala quwata illa billah. Keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditentukan. Ya, maka ini tradisi-tradisi di luar daripada Islam. Islam tidak mengenal itu semua. Islam hanya mengenal qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, wa fi riwayah man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengadakan sebuah ritual dinasabkan ke dalam Islam sementara tidak ada perintahnya, maka semua ditolak dalam Islam. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya John di kota Lok Semawe, Banda Aceh. Baik, pertanyaan yang berikut sudah masuk dari Fandi di Malang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apakah ada syariatnya jika puasa tanggal 9, 10 dan 11 Muharram nih Ustaz? Syukran, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Adapun tentang puasa tanggal 9, 10 dan 11 itu, sebagian para ulama menyandarkan kepada hadis dhaif, hadis yang sangat lemah, bahwa menyelisihi orang-orang kafir adalah berpuasa sebelum dan sesudahnya. Akan tetapi banyak para fuqaha ahli fikih yang menganggap bahwa tidak mengapa seseorang berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11, dan menganggap itu sebuah kebaikan. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan 3 sifat berpuasa di bulan Muharram. Pertama tanggal 10 saja, yang kedua tanggal 9 dan 10, dan yang ketiga tanggal 9, 10 dan 11. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya.
Demikian untuk penanya di Malang. Semoga memahami apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Baik, pertanyaan yang berikut sudah masuk dari Ibu Zum di Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin tanya, apakah disunnahkan di bulan Muharram ini kita masak bubur untuk disedekahkan, Ustaz? Syukron atas pencerahannya. Ya, bismillah, alhamdulillah. Apakah disunahkan memasak bubur? Ya, mungkin kalau di daerah Jawa namanya bubur suro atau ya, untuk disedekahkan. Pada dasarnya sedekah itu berpahala. Mau bubur, mau nasi goreng, mau opor ayam, apalah terserah. Sedekahkan kepada fuqara wal masakin, apalagi di bulan Muharram. Ya, karena ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 bulan yang tercantum dalam At-Taubah 36, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathatun mutawaliyatun dzul qa'dati wa dzul hijjati wal muharram war rajabul mudhar bainal jumada wa sya'ban. Rasul menyebutkan bulan Muharram. Nah, di dalam surah At-Taubah 36 ada kata-kata fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian. Al-Imam Qatadah rahimahullah, telah seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa maknanya siapapun yang melakukan kezaliman, perbuatan dosa dilakukan di bulan Muharram, maka dosanya akan dilipat gandakan. Maka sebaliknya, orang yang beramal saleh di bulan yang sangat mulia Muharram ini, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Maka ketika Anda bersedekah, ya, bersedekah dengan makanan kepada fuqara wal masakin, maka Anda berpahala. Ya. Akan tapi kalau kemudian dikhususkan harus bubur, harus membuat bubur suro gitu kan, maka tentu mengkhususkan itu perlu dalil. Mengkhususkan itu perlu dalil. Karena begini, ada kisah di zaman dulu ketika terbunuhnya Alun Nabi SAW, keluarga Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, ya, itu ada kelompok-kelompok yang senang, yang disebut dengan Nawasib atau dikenal dengan Khawarij. Mereka senang, saking senangnya kematian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka sampai membuat pesta pora, makan-makan, ya, makan-makan. Senang dengan kematian keluarga Nabi SAW. Di satu sisi ada justru orang yang ekstrim, ya, terlalu melampau hulu kepada Ali radhiyallahu an, sampai menuduhkan Ali sebagai Tuhan. Jadi ada satu hari yang digunakan untuk ulang tahun oleh 2 kelompok yang berbeda aliran. Ya, satu kelompok Syiah, mereka di hari itu berkabung, betul-betul berkabung. Bahkan mereka memukul-mukul kepala, memukul-mukul badan. Bahkan bayi yang baru lahir diketuk kepalanya sehingga tercucur darah, supaya ikut bersedih karena kematian keluarga Nabi SAW. Tapi pada waktu yang sama ada orang-orang yang senang. Ada orang-orang yang kemudian berpesta pora dengan makan-makan. Mereka lah Nawasib, orang-orang Khawarij. Kita ahli sunnah tengah-tengah. Kita bukan Syiah, kita bukan Khawarij, dan kita bukan Nawasib. Ya, yang kita khawatirkan adalah ketika kemudian tradisi pesta pora makan-makan itu adalah tradisinya orang-orang Nawasib, kemudian diikuti orang-orang sekarang. Berarti kita mendukung orang-orang Nawasib, orang-orang Khawarij gitu kan. Ya, mudah-mudahan kalau memang ingin bersedekah makanan, maka jangan dikait-kaitkan dengan ceritanya orang-orang Nawasib yang senang dengan kematian keluarga Nabi SAW. Ya, ingin bersedekah saja, bukan perkara yang dikhususkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya, dan demikian untuk Ibu Zum di Jawa Tengah. Semoga memahami apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik Ustaz, satu pertanyaan terakhir Ustaz dari Nur Laila di Batam. Ustaz, jika tanggal 9 dan 10 Muharram kami berhalangan, apakah harus diqadha di lain waktu Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, alhamdulillah. Apakah ada qadha bagi tanggal 9 dan 10 Asyura? Tidak ada qadha. Kenapa? Karena perintah qadha itu hanya ada di bulan Ramadan. Puasa wajib. Ya.
puasa wajib itu ada qadha, karena ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apakah ada qadha salat dan puasa. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aharuriyatin anti, apakah engkau seorang haruri, seorang wanita dari firqah Khawarij? Kata wanita ini, tidak, aku bertanya saja kepada anda wahai Aisyah ummul mukminin. Maka Aisyah mengatakan, dulu kami juga pernah berhalangan di zaman Rasul, tapi Rasul tidak merintahkan kami mengqadha salat, hanya merintahkan mengqadha puasa. Maksudnya puasa Ramadan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengqadha Ramadan, karena seorang wanita tabiatnya pasti berhalangan. Tapi karena Aisyah radhiyallahu anha sibuk melayani Nabi SAW sampai kemudian mengqadha Ramadan, baru bisa di Sya'ban tahun depan. Maka apakah kemudian ada qadha pada tanggal 9 atau 10 bagi orang yang berhalangan? Wallahu a'lam, saya belum pernah mendapatkan ilmu tentang masalah ini. Ya, yang jelas bahwa puasa Asyura itu ditentukan tanggal, namanya Asyura berarti tanggal 10, Tasu'a berarti tanggal 9. Kalau anda qadha ke tanggal yang lain, berarti sudah bukan Asyura, bukan Tasu'a. Ada tanggal 10 mungkin bulan depan, tapi bukan Muharram. Ya, jadi sulit mengqadhanya. Karena kalau disebutkan angka, maka angka itu hanya tersebut satu kali, tidak mungkin terulang, kecuali kalau masuk bulan baru, ya, atau Muharram tahun depan lagi, dan itu bukan qadha, berarti Asyura lagi kan begitu. Maka tidak ada qadha, wallahu a'lam.